أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال وفي كل حال والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا برحمتك يا أرحم الراحمين ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غلبت الروم صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sedang jemaah salat Isya dan tarawih Masjid Ikhwanul Muslimin Air Tawar Barat yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah muliakan kita dengan menjadikan kita berpuasa di siang hari dan qiyamul lail, qiyamul Ramadan di malam hari. Di siang harinya kita berpuasa dan di malam harinya kita sibukkan diri dengan sholat-sholat sunnah. Ini adalah kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan para nabi dan rasul, kebiasaan para wali-wali Allah. Mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwa Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, Allah ingin kita selamat dunia akhirat, dan Allah sedang bangunkan untuk kita istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin beserta jajaran, yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan Ninik Mama Alim Ulama Cediak Pandai, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kaba Barito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa standby mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya seluruh jamaah Masjid Ikhwanul Muslimin, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat sadunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita nak lama-lama Bapak Ibu, malam bertambah lalu hijau, langsung saja kita mulai. Adapun judul yang diamanahkan kepada Wambu, judulnya Bangsa Romawi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bangsa Romawi mendapatkan keistimewaan dengan disebutkannya mereka dalam Al-Quran, yaitu di Al-Quran surah yang ke-30, Quran surah Ar-Rum, yang bahkan nama surah itu adalah bangsa Romawi. Ar-Rum ayat 1 sampai 6 sampai 7. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Telah dikalahkan bangsa Romawi. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahan itu akan menang. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun lagi mereka akan menang. Lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang, dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Binasrillah, dengan karena pertolongan Allah. Yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Dia menolong siapa saja yang ia kehendaki. Dia maha perkasa lagi maha penyayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bangsa Romawi adalah salah satu di antara bangsa-bangsa yang hidup di muka bumi ini
dan mereka sempat memegang kendali akan kekuatan yang luar biasa dengan berdirinya kerajaan yang disebut Kerajaan Romawi. Awalnya kerajaan Romawi ini adalah suatu kerajaan yang daerah kekuasaannya di tepi Mediterania, di tepi Laut Tengah. Jadi di sekitaran Laut Tengah itu Mediterania itu adalah wilayah kekuasaan bangsa Romawi. Kemudian mereka terpecah menjadi dua, ada Romawi Timur, ada Romawi Barat. Dan satu persatu akhirnya runtuh kekuasaannya, dan akhir daripada kekuasaan mereka di tahun 1492 diakhiri oleh Sultan Mehmed II yang kita kenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Dan ia membuktikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tuftahanna al-Konstantiniyatu, suatu hari Konstantinopel akan ditaklukkan oleh umatku. Fala ni'amal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel itu, ibu kota Romawi. Wala ni'amal jaish dzalikal jaish, dan sebaik-baik pasukanlah yang akan menaklukkan Konstantinopel tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah bangsa Romawi. Yang pertama, kekalahan dan kemenangan, bukti janji Allah itu pasti. Di ayat yang kita bacakan tadi, Allah mengatakan bahwasanya bangsa Romawi telah dikalahkan. Tetapi dalam beberapa tahun mendatang mereka akan memperoleh kemenangan. Ketika itu situasi politik Romawi itu sedang kacau balau, sedang semrawut, sehingga mereka pantas untuk kalah dari bangsa Persia yang ketika itu adalah bangsa yang kuat. Nah, dan ketika ayat ini diturunkan, ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya bangsa Romawi akan menang dalam beberapa tahun lagi, orang-orang kafir tertawa terbahak-bahak. Mana mungkin Romawi bisa menang? Mereka sudah kalah telak, mereka sudah hancur lebur. Persia itu luar biasa kekuatannya. Bapak Ibu yang dimuliakan, namun Al-Quran bukanlah perkataan Nabi Muhammad. Dia benar-benar firman dari Allah, Tuhan semesta alam, yang menguasai hari awal dan hari akhir. Dan ternyata beberapa tahun kemudian terjadilah kembali peperangan antara Romawi dengan Persia, dan terbukti Al-Quran bahwasanya Romawi benar-benar berhasil mengalahkan Persia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, maka apa pelajaran yang kita ambil? Bahwasanya janji Allah itu pasti. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, bersabarlah, inna wa'dallahi haq, bersabarlah engkau, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Nah, lihatlah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak beliau diutus menjadi nabi, beliau menerima ujian yang luar biasa. Namun beliau hadapi semua dengan kesabaran, dan akhirnya beliau membuktikan bahwa janji Allah itu benar-benar datang kepada dirinya. Makkah dan Madinah dikuasai oleh umat Islam. Begitu juga ketika kita berpuasa sekarang, bersabarlah Bapak Ibu, janji Allah itu pasti. Bersabar kita dalam berpuasa, menahan haus dan lapar, menahan semua yang dilarang ketika berpuasa. Maka ketahuilah Allah tidak akan menyia-nyiakan hal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang berpuasa, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun 'inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka. Yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Mungkin sekarang kita belum melihat, kita bersusah-susah, berlapar-lapar, berhaus-haus, menahan marah kita, menahan diri kita dari maksiat. Tapi ketahuilah, insya Allah, inna wa'dallahi haq, janji Allah itu pasti. Orang-orang yang bersabar, merekalah yang mendapatkan kemenangan. Man sabara zafira, siapa yang bersabar, mereka akan beruntung. Bapak Ibu yang dimuliakan, kemudian pelajaran yang kedua yang kita ambil, bahwasanya sebesar-besarnya Romawi, namun tanpa adanya keimanan,
perlahan akan hancur juga. Lihatlah bagaimana Romawi sebagai raksasa dunia, bahkan di zaman Nabi disebut sebagai Malikul Ard, penguasa bumi. Inilah julukan yang disematkan kepada Romawi. Namun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlahan-lahan mereka pun hancur sampai tidak bersisa sama sekali. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kejayaan itu bukanlah jaminan keselamatan. Sekuat-kuatnya suatu peradaban, sehebat-hebatnya suatu bangsa, namun tanpa Allah, mereka bukan apa-apa. Maka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta mentaati segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Inilah resep kejayaan yang paling utama. Inilah cara mendapatkan kesuksesan yang nomor satu. Dan lihatlah bagaimana Nabi dan para sahabat mewariskan kepada kaum muslimin akan semangat, tekad, keimanan, dan ketakwaan, sehingga Islam sampai hari ini masih eksis. Walaupun sudah 14 abad, namun umat Islam masih teguh memegang ajaran Nabi mereka, bahkan berkembang pesat satu persatu, dan dimanapun Islam tersebar dengan luas dan tidak ada yang bisa menghalangi hal tersebut. Justru semakin dihalangi, semakin Islam itu akan melebar dan meluas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, pelajarannya adalah kaum muslimin bersimpati kepada Romawi. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, ketika Romawi kalah dari Persia, kaum muslimin di kota Makkah dan Madinah justru bersedih. Mengapa? Karena kaum muslimin mendukung Romawi dan tidak mendukung Persia. Kenapa mereka mendukung Romawi? Sebab Romawi itu adalah ahlul kitab. Mereka orang-orang Nasrani. Sedangkan Persia itu adalah penyembah api. Maka orang Nasrani ini lebih dekat kepada Allah. Mereka memang sesat, mereka memang salah akidahnya, salah kepercayaannya, salah keyakinannya, meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan. Namun mereka juga beriman kepada Allah, mereka juga beriman kepada Nabi Isa, akan tetapi ajaran mereka sesat dan menyimpang. Maka kaum muslimin pun mendukung Romawi ketika melawan Persia, dan mereka bersedih dengan kekalahan Romawi, dan mereka senang luar biasa dengan kemenangan Romawi beberapa tahun setelahnya dalam peperangan ulang melawan Persia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, kita sandingkan dengan kejadian di zaman sekarang. Sangat cocok sekali Bapak Ibu. Banyak orang yang mempermasalahkan Iran versus Israel dan Amerika. Ada yang justru netral dalam hal ini. Sebenarnya itu terserah masing-masing kita. Kita mau mendukung siapapun, tidak ada dampaknya kepada orang itu Bapak Ibu. Rudal mereka berterbangan juga terus, pesawat tempur mereka juga berterbangan, ya kan? Nah, tapi lihatlah bahwasanya Iran ini adalah orang Islam, sedangkan lawannya jelas-jelas kafir, bahkan sudah berbuat kerusakan sejak zaman dulu. Dan sampai hari ini kaum muslimin sepakat bahwasanya Iran itu adalah Islam, bukanlah kafir. Kalau kafir mana mungkin bisa pergi ke Makkah? Mana mungkin bisa naik haji? Kalau kafir tidak mungkin namanya Republik Islam Iran begitu. Maka kaum muslimin dalam hal ini lebih condong kepada Iran dalam mendukung Iran sebagai negara Islam yang melawan kekejaman daripada Israel dan Amerika. Maka inilah landasan kita. Kaum muslimin saja di masa Nabi, para sahabat itu mendukung Romawi. Padahal Romawi jelas-jelas kafir, Kristen. Namun mereka mendukung Romawi karena Romawi lebih dekat kepada Islam, lebih dekat kepada Allah dibandingkan Persia. Masa kita yang sudah jelas-jelas ada negara Islam, kita malah mendukung negara kafir yang jelas-jelas sudah membantai saudara kita di Palestina, bahkan bergembira pula kita dengan kematian pemimpin mereka, padahal pemimpin itulah satu-satunya yang tidak tunduk kepada Amerika tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka seperti itu cara berfikirnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jangan tertipu dengan gemerlap dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum tadi, mereka hanya mengetahui yang lahir atau yang tampak dari kehidupan dunia, sedangkan tentang akhirat mereka lalai. Romawi itu kuat dari segi militer, arsitektur, pemerintahan, tapi mereka semua lalai dari akhirat. Maka lambat laun kejayaan yang mereka miliki
akan semakin hilang dan sirna, satu persatu tercabut. Apalagi dengan tidak adanya iman di dalam dada, maka pemimpin-pemimpin itu kalau tidak ada iman, tidak ada rasa takut kepada Tuhan, dan tidak ada kasih sayang kepada rakyatnya, maka pasti dia akan berbuat kerusakan yang lambat laun akan menghancurkan kerajaan tersebut dan hanya menyisakan penyesalan dan sejarah yang tinggal dikenang saja. Maka apabila kita ingin menjadi orang yang bertahan dalam kejayaan, tidak ada kejayaan kecuali di dalam Islam, mentaati Allah Subhanahu wa taala serta melaksanakan segala perintahnya, menjalankan hukum-hukumnya, melaksanakan syariat-syariatnya, maka inilah kunci kejayaan yang sesungguhnya. Dan siapa yang melakukannya, maka insya Allah mendapatkan keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat. Seorang pemimpin yang bertakwa, semua rakyat akan sayang kepada dia, Allah pun akan ridha kepada dia dan memudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surga. Akan tetapi pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak takut kepada Tuhan, tidak sayang kepada rakyatnya, maka Allah murka kepada dia, dan rakyat yang merasa dirugikan olehnya kelak akan menuntut di akhirat. Setiap orang yang dirugikan atas pemimpin tersebut akan menuntutnya di akhirat nanti. Bayangkan 280 juta lebih jumlah rakyat Indonesia yang dirugikan oleh seorang pemimpin, kelak dia akan mempertanggungjawabkannya di akhirat dan dia tidak akan lolos dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu seketik yang bisa Ambo sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambo cukupkan. Terima kasih. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.